Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Ya, kenalin, nama saya Dedi Sutrisna Putra dari kelas A6 kelompok 1. Di video kali ini, kita bakal ngobrol nih terkait dengan manajemen konflik kepentingan dan tahapan dalam menganalisis isu kontemporer. Yuk, kita bahas bersama. Sebelum melakukan analisa, kita perlu mengetahui apa itu isu kontemporer. Nah, isu kontemporer adalah suatu persoalan atau suatu masalah yang terjadi saat ini dan sedang hangat dibicarakan. Nah, salah satunya adalah benturan kepentingan. Nah, benturan kepentingan adalah kondisi saat pejabat punya kepentingan pribadi, di mana kepentingan pribadi itu mempengaruhi terkait dengan pengambilan keputusannya. Nah, maka perlu dilakukan pengelolaan konflik kepentingan. Nah, pengelolaan konflik kepentingan itu adalah upaya yang dilakukan untuk mengelola proses pengambilan keputusan dari pejabat tersebut dalam kondisi adanya konflik kepentingan. Nah, terdapat 3 tahapan dalam pengelolaan konflik kepentingan. Yang pertama, melakukan identifikasi konflik kepentingan. Yang kedua, melakukan pelaksanaan terkait pengelolaan konflik kepentingan. Dan yang ketiga adalah melakukan pengawasan pengelolaan konflik kepentingan. Ya, sebelumnya kita telah melakukan pembahasan terkait dengan pengelolaan konflik kepentingan dan konflik kepentingan itu sendiri. Nah, selanjutnya kita melakukan pembahasan terkait analisa isu kontemporer. Apa sih analisa isu kontemporer? Yaitu melakukan analisa mencari kebenaran atas suatu masalah yang baru atau kabar terkini yang masih hangat dibicarakan. Nah, dalam melakukan proses analisa isu kontemporer, kita perlu tahu dulu ada beberapa isu kritikal. Yang pertama, current issue, yang kedua, emerging issue, yang ketiga, isu potensial. Nah, untuk mengetahui apakah isu itu kritikal atau tidak, maka kita perlu melakukan analisa terkait isu scan. Nah, metodenya kita bisa menggunakan tools media scanning, existing data, knowledge about others, public and private organization, dan lain sebagainya. Selanjutnya, kita melakukan teknik analisis isu. Nah, teknik analisis isu itu ada 2. Yang pertama, teknik tapisan isu. Yang kedua adalah teknik analisis isu. Nah, tujuannya adalah untuk mencari root cause dari suatu permasalahan yang terjadi. Oke, teknik tapisan isu itu ada 4 kriteria. Yang pertama yaitu aktual, yang kedua itu kehalayakan, yang ketiga itu problematik, keempat itu adalah kelayakan. Nah, bisa juga menggunakan tools yang namanya USD, yaitu terkait urgency, seriousness, dan growth. Nah, setelah dilakukan proses itu, maka dilanjut melakukan analisa mendalam itu menggunakan beberapa tools melalui teknik analisa isu. Gitu. Yang pertama adalah proses dilakukannya mind mapping, yaitu untuk petakaan ide. Terus yang kedua ada fishbone and root cause analysis untuk mencari suatu akar masalah. Terus ada SWOT analysis untuk kenali nih kekuatan dan kelemahannya, terus juga peluang dan ancamannya. Terus juga melakukan gap analysis untuk melihat suatu kesenjangan dari kondisi yang ideal dan kondisi aktualnya. Nah, dari situ barulah kita merumuskan alternatif solusi dengan menggunakan pendekatan MC Namara. Nah, MC Namara memiliki 3 kriteria. Yang pertama efektivitas, yang kedua kemudahan, dan ketiga adalah biaya. Dan tentu saja dalam pembentukan suatu kegiatan ini berdasarkan core value berakhlak, sehingga outputnya diharapkan dapat memberikan nilai tambah untuk penyelesaian terkait masalah itu sendiri. Berhubungan dengan isu-isu yang ada pada saat ini atau terkini terkait dengan di pengadaan barang dan jasa yang sehubungan dengan isu kontemporer dan konflik kepentingan. Nah, kebetulan saya sudah mendokumentasikannya pada dokumentasi berikut ya. Menarik yang disampaikan KPK dalam tayangannya, yaitu menginformasikan bahwa pengadaan barang dan jasa merupakan sektor yang paling rentan dalam isu kontemporer, yaitu korupsi. Dan demikian, perlunya keseriusan dan awareness dari setiap pihak dalam mengelola isu-isu kontemporer dan konflik kepentingan. Nah, khususnya di pengadaan barang dan jasa, serta perlunya pengawasan yang memadai dari APIP sehingga pengadaan barang dan jasa bisa berjalan dengan baik, bersih, dan akuntabel. Sekian dan terima kasih.